teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Teresa Stella Maris Brahi. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan tanah. Untuk itu, simak video berikutnya. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa itu tanah? Sebelum kita mempelajari tentang tanah, kita harus tahu nih, apa sih pedosfer? Nah, pedosfer merupakan lapisan tanah yang terletak di lapisan litosfer terluar. Nah, sedangkan tanah sendiri adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari batuan telah lapuk menjadi partikel kecil dan telah berubah secara kimiawi bersama sisa tumbuhan atau hewan yang hidup di dalam maupun di atas permukaan tanah. Nah, adapun nih proses pembentukan tanah yang pertama dimulai dari pelapukan batuan di mana terjadi peristiwa penghancuran batuan atau bedrock. Yang kedua, proses pelunakan, yakni struktur batuan seperti air dan udara masuk ke batuan. Kemudian yang ketiga, proses tumbuhnya tanaman perintis, yakni akar tanaman masuk ke sela-sela batuan. Kemudian yang keempat, proses penyuburan, di mana terjadi proses pengayaan bahan organik. Selanjutnya ada karakteristik tanah. Karakteristik tanah sendiri berkaitan dengan sifat-sifat dari tanah tersebut. Nah, untuk sifat yang pertama adalah sifat fisika tanah yang memuat beberapa bagian seperti warna tanah. Nah, teman-teman, warna tanah tentunya memiliki bermacam-macam atau beragam ya. Nah, warna tanah sendiri merupakan percampuran dengan unsur tertentu. Misalnya, tanah yang berwarna kuning karena mengandung unsur besi. Yang kedua, memuat struktur tanah, yakni susunan dari partikel-partikel tanah seperti pasir, debu, dan liat. Yang ketiga ada tekstur tanah, merupakan tingkat kehalusan dari tanah. Kemudian, sifat yang kedua adalah sifat kimia tanah, merupakan tingkat keasaman atau kebasahan tanah atau merupakan pH tanah, di mana tanah normal bila pH-nya 6,5 sampai 7,5. Yang ketiga ada sifat biologi tanah, yang merupakan kandungan organisme dalam tanah seperti jamur, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Teman-teman semuanya, kita sudah mengetahui apa sih itu tanah, kemudian karakteristik tanah tersebut. Selanjutnya kita beralih pada faktor tanah nih. Nah, faktor yang pertama yakni adalah iklim. Iklim adalah salah satu unsur utama dalam pembentukan tanah, berupa suhu dan juga curah hujan. Nah, dalam prosesnya, suhu akan mempengaruhi pelapukan bahan induk. Semakin tinggi ya suhunya, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat. Nah, sehingga pembentukannya akan menjadi lebih cepat. Nah, sedangkan ya curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan penyucian tanah, sedangkan penyucian tanah yang cepat itu dapat menyebabkan tanah menjadi asam, yakni pH tanah menjadi rendah. Faktor yang kedua adalah bahan induk. Faktor pembentukan tanah yakni adalah
bahan induk ini yang terdiri atas batuan vulkanik, batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf. Batuan induk tersebut akan menjadi hancur dan kemudian menjadi bahan induk, kemudian akan mengalami pelapukan sampai menjadi tanah. Nah, bahan induk tanah menentukan sifat kimia tanah, kemudian bahan induk yang banyak mengandung unsur-unsur karbon akan membentuk tanah dengan kadar ion karbon yang banyak sehingga membentuk tanah yang berwarna kelabu. Baliknya, bahan induk yang kurang kandungan kapurnya akan membentuk tanah yang warnanya lebih merah. Faktor yang ketiga adalah organisme. Organisme dapat membantu proses pelapukan, terutama organik, untuk membantu proses pembentukan humus, di mana tumbuhan akan menghasilkan daun-daunan dan ranting-ranting yang menumpuk ke permukaan tanah. Daun dan ranting tersebut akan membusuk akibat dari mikroorganisme yang terdapat dalam tanah membentuk tanah yang humus. Nah, sifat-sifat tanah dipengaruhi oleh jenis vegetasi. Nah, vegetasi hutan dapat membentuk tanah berwarna merah, sedangkan vegetasi rumput itu dapat membentuk tanah berwarna hitam. Nah, karena memiliki kandungan bahan organik. Yang keempat adalah faktor topografi. Nah, daerah dengan topografi miring dan berbukit, kemudian lapisan tanahnya akan menjadi lebih tipis karena tererosi. Nah, sedangkan daerah yang datar lapisan tanahnya kemudian tebal karena terjadi proses sedimentasi. Nah, sistem pengairan atau drainase yang jelek akan sering tergenang air sehingga menyebabkan tanah itu akan menjadi asam. Nah, kemudian faktor yang kelima adalah waktu. Semakin berjalannya waktu, tanah akan menjadi semakin tua. Nah, karena mengalami pelapukan dan juga penyucian yang terjadi secara terus-menerus. Nah, bahan induk dianggap sebagai waktu nol dalam pembentukan tanah dan terus berjalan berdasarkan waktu Nah, maka induk tanah akan berubah berturut-turut menjadi tanah muda, dewasa, dan tua. Kemudian ketika tanah sudah tua, mineral yang dimiliki akan habis karena mengalami pelapukan, sehingga yang tertinggal adalah mineral yang sukar lapuk, misalnya kuarsa. Nah, sedangkan tanah muda dapat dilihat dengan adanya proses pembentukan tanah yang masih tampak pencampuran antara bahan organik dan juga bahan mineral. Misalnya tanah aluvial, regosol, dan litosol. Kemudian tanah dewasa dapat dilihat dengan adanya proses perubahan yang nyata pada horizon B, misalnya tanah andosol, latosol, dan grumosol. Sedangkan pada tanah tua dilihat dengan adanya proses perubahan pada horizon A dan juga B. Nah, misalnya
tanah potsolik dan latosol tua. Nah, waktu pembentukan tanah biasanya berbeda-beda. Bahan induk vulkanik yang lepas seperti abu vulkanik memerlukan waktu 100 tahun untuk membentuk tanah muda, sedangkan 1.000 sampai 10.000 tahun adalah waktu pembentukan tanah dewasa. Selanjutnya kita masuk pada profil tanah nih teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman semuanya bisa melihat gambar di samping ini. Nah, dalam profil tanah terdapat beberapa bagian yang paling utama. Yang pertama ada horizon O atau organik atau humus. Nah, merupakan lapisan tanah paling atas, kemudian tersubur dan berisi lebih dari 20% bahan organik. Yang kedua ada horizon A atau topsoil, yang merupakan lapisan akar berisi campuran organik dan juga humus dan mineral. Yang ketiga ada horizon E atau eluviasi, merupakan lapisan tanah yang mengalami pencucian. Yang keempat ada horizon B atau subsoil, yang merupakan lapisan eluviasi atau pengendapan unsur liat, Fe, dan lain-lain sehingga warna lebih merah. Yang kelima, horizon C atau regolith, yang merupakan batuan induk yang mengalami pelapukan. Yang keenam, ada horizon R atau bedrock. Teman-teman semuanya, kita masuk pada jenis-jenis tanah nih. Nah, jenis tanah yang pertama adalah tanah aluvial atau endapan. Nah, tanah yang berasal dari endapan pasir atau lumpur sungai. Sangat subur, kemudian persebarannya itu Jawa bagian utara, Sumatera Timur, dan Kalimantan bagian barat atau selatan. Yang kedua ada tanah organosol, yang berasal dari bahan-bahan organik. Nah, dalam tanah organosol terdapat dua bagian, yakni ada tanah gambut, merupakan tanah organosol muda yang masih asam, kemudian kurang subur dan warna kecoklatan. Nah, persebarannya itu yakni Sumatera dan juga Kalimantan. Kemudian ada tanah humus, adalah tanah organosol tua, kemudian sangat subur, berwarna gelap, dan persebarannya dimulai dari Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Yang ketiga ada tanah kapur atau renzina. Dari pelapukan batu kapur, kemudian sifatnya itu tidak subur, berwarna putih kusam. Persebarannya itu yakni Jawa bagian selatan dan Nusa Tenggara. Yang keempat ada tanah terasosa. Nah, berasal dari pelapukan batuan kapur tua, relatif subur, kemudian berada di dataran kaki pegunungan kapur. Nah, persebarannya itu yakni Jawa bagian selatan, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Yang kelima ada tanah laterit. Nah, tanah yang kemerahan karena mengandung zat besi, kemudian tererosi terus sehingga kurang subur. Nah, persebarannya itu dimulai dari Jawa, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Yang keenam ada tanah liat atau tanah lempung. Ya, tanah yang mengandung aluminium dan silikat. Nah, persebarannya di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketujuh itu ada tanah litosol. Nah, tanah berbatu di lereng gunung yang pelapukannya belum sempurna. Kemudian sangat sulit untuk ditanami, dan persebarannya itu dimulai dari Jawa, Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi. Yang kedelapan ada tanah latosol, merupakan tanah merah dari pelapukan atau batu api atau rizang, sedimen, kemudian metamorf. Nah, bersifat asam, kemudian
organik rendah, dan kurang subur. Teman-teman, kita masuk pada bagian terakhir adalah konservasi tanah. Nah, lalu apa sih konservasi tanah itu? Konservasi tanah adalah usaha untuk mencegah kerusakan tanah akibat erosi maupun karena penggunaan tanah berlebihan sehingga tanah berubah secara kimiawi dan biologi tanah. Nah, adapun metode-metode dalam konservasi tanah ini. Yang pertama adalah metode vegetatif, yakni dengan menggunakan tanaman atau bagian tanaman. Yang kedua ada metode mekanik, yakni dengan mengolah tanah atau mengubah bentuk fisik tanah. Yang ketiga ada metode kimia atau dengan menggunakan atau dengan memberikan bahan-bahan kimia. Adapun penjelasan dari beberapa metode ini. Adapun penjelasan terkait beberapa metode ini. Yang pertama, metode vegetatif. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu ada rebusasi atau penghijauan. Kemudian yang kedua ada windbreaks, yang merupakan metode penanaman vegetasi untuk melindungi tanah dari terpaan angin. Kemudian yang ketiga ada buffering, yang merupakan metode menanam tanaman keras pada lahan yang sangat miring. Kemudian yang keempat ada strip cropping, yang merupakan penanaman berjalur tegak lurus terhadap aliran air atau arah angin. Kemudian yang kelima ada contour strip cropping, yang merupakan penanaman berjalur sejajar dengan garis kontur. Yang keenam ada crop rotation atau pergiliran tanaman, yakni menanam tanaman secara bergantian. Yang ketujuh ada multiple cropping, yakni menanam 2 tanaman atau lebih pada satu lahan dalam satu waktu tanam. Untuk metode yang kedua adalah metode mekanik. Ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama itu terracering, merupakan pembuatan teras-teras pada lahan miring. Yang kedua ada guludan, yang merupakan pembuatan gundukan tanah agar air bisa mengalir searah dengan garis kontur. Yang ketiga ada rorak, merupakan parit buntu sejajar kontur. Tujuannya untuk menjebak dan meresapkan air. Yang keempat ada contour tillage, pengolahan, yang merupakan pengolahan tanah sejajar dengan garis kontur dan membentuk igir-igir kecil yang memperlambat aliran air. Yang kelima ada check dam, merupakan kegiatan membendung aliran air melalui parit sehingga material yang tererosi bisa tertahan dan terendapkan. Kemudian metode yang terakhir ada metode kimia. Nah, tujuannya yakni untuk memadatkan struktur tanah agar resisten atau tahap terhadap erosi. Nah, sasarannya yakni pada tanah yang kandungan organik kurang dari 2%, peka terhadap erosi, tanah kapur, dan tanah terlalu asam. Nah, contohnya itu seperti menambahkan zat kapur pada tanah yang terlalu asam atau tanah gambut. Yang kedua itu menambahkan zat asam pada tanah kapur. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi beberapa penjelasan terkait materi berkaitan dengan tanah. Nah, semoga materi yang telah saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih.